Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Lesmana dengan NPM 2012011110. Di sini saya akan menjelaskan terkait titik taut primer dan titik taut sekunder terhadap contoh kasus hukum perdata internasional. Pertama, saya akan menjelaskan kasusnya terlebih dahulu, yakni kasus tentang penjiplakan terhadap merek Versace yang berasal dari Italia. Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni Versace SpA, selaku penggugat yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Italia dan berkedudukan di Italia. Perusahaan Gianni Versace SpA didirikan pada tahun 1978 oleh seorang desainer terkemuka bernama Gianni Versace. Gianni Versace SpA adalah salah satu perusahaan fashion ternama di dunia. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum, dan produk sejenis lainnya. Pada bulan September 2000, Gianni Versace SpA bekerja sama dengan Sunland Group Ltd, sebuah perusahaan terkemuka Australia, membuka Palazzo Versace, yaitu sebuah hotel berbintang 6 yang terletak di Gold Coast, Australia. Saat ini kepemilikan Versace Group dipegang oleh keluarga Versace yang terdiri dari Allegra Beck Versace yang memiliki saham 50%, Donatella Versace yang memiliki saham 20%, dan Santo Versace yang memiliki saham sebanyak 30%. Saat ini Santo Versace menjabat sebagai presiden perusahaan dan Donatella Versace merangkap sebagai wakil presiden dan direksi kreasi. Gianni Versace SpA selaku penggugat ini menjual produksinya ke Indonesia, dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian pihak tergugat adalah Sutarjo Jono, seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Medan, yang diduga melakukan persaingan curang dalam bidang usaha dengan melakukan penciplakan terhadap barang Gianni Versace SpA dan melakukan pendaftaran merek dagang yang hampir sama dengan nama Versus Versace. Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek Versus Versace, Versace Klasis V2, dan Versus Versace, yang mana merek-merek tersebut telah dipakai, dipromosikan, serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 dan terdaftar pula di 30 negara lebih. Sehingga merek penggugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dikualifikasikan sebagai merek terkenal, di mana merek yang disengketakan adalah merek penggugat yang telah mendaftar. Tergugat tanpa seizin penggugat telah mendaftar merek V2 versi Versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek penggugat, dan merek milik tergugat tersebut terdaftar pada Direktorat Jenderal Haki, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan itikat buruk yang hendak membonceng keterkenalan merek-merek milik penggugat, sehingga tergugat dapat menikmati keuntungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya yang membonceng merek milik penggugat. Atas hal ini, seharusnya permohonan pendaftaran merek milik tergugat ditolak berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang. Penjelasan duduk perkara atau posisi kasus di atas menunjukkan bahwa kasus ini merupakan pemboncengan atas merek terkenal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia secara pribadi terhadap suatu badan hukum yang berada di Italia. Di sini saya akan menjelaskan titik taut primer yang sudah saya rangkum, yaitu kewarganegaraannya berasal dari Italia dan Indonesia, domisili berasal dari Italia dan Indonesia, tempat kedudukan badan hukum berada di Italia, pilihan hukum ada di Indonesia atau Lex Loci Delicti Komisi, tempat dilakukannya perbuatan hukum di Indonesia. Lalu titik taut sekundernya ada kewarganegaraan, yakni berasal dari Italia dan Indonesia, tempat terletaknya benda berada di Indonesia, domisili di Italia dan Indonesia, tempat kedudukan badan hukum Italia, pilihan hukum di Indonesia atau Mahkamah Agung, tempat dilakukannya perbuatan hukum di Indonesia atau Lex Loci Delicti Komisi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.